Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sanusi, Magister Pendidikan Islam, dan tak lupa juga teman-teman kelas PAIA yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bergabung di grup ini untuk melanjutkan pembelajaran tentang mata kuliah pengembangan kurikulum pada sore hari ini. Untuk itu, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Umi Rahmawati NIM 1910110024. Yang kedua ada Muhammad Ilmanwar Rosyad NIM 1910110029, yakni saya sendiri. Yang ketiga ada Rika Maulayuha NIM 1910110035. Kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Proses dan Pendekatan Pengembangan Kurikulum PAI. Untuk menyingkat waktunya kepada pemateri atau pemakalah, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk membina dan mengembangkan siswa ke arah perubahan perilaku yang diinginkan. Sedangkan kurikulum pendidikan agama Islam ialah membina manusia dan menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan pengertian pendekatan pengembangan kurikulum di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan berarti proses, cara, perbuatan, mendekati, atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Jika hal ini dikaitkan dengan kurikulum, maka pendekatan adalah cara kerja dengan penerapan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Selanjutnya, pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk mempersiapkan pengembangan disiplin ilmu. Yang kedua, pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, yaitu menciptakan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human. Untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofis, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu dasar pengembangan program pendidikan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu substansi jasad atau materi. Yang kedua yaitu substansi imateri atau non-jasad. Substansi jasad atau materi yang bahan dasarnya dari materi yang merupakan bagian dari alam semesta dan dalam pertumbuhan serta perkembangannya tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya atas aturan, ketentuan, hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Sedangkan substansi imateri atau non-jasad, dari kedua substansi tersebut, yang paling esensial adalah substansi materi. Jasad hanyalah alat ruh di alam nyata. Ketika ruh terpisah dari jasad, maka hal tersebut disebut maut. Yang mati adalah jasad, sedangkan ruh masih melanjutkan eksistensinya di alam barzah. Kemudian ada pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria sukses, dan
strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan tugas atau job analisis tersebut. Selanjutnya ada pendekatan kompetensi. Kompetensi merupakan jalinan terpadu antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan bertindak. Pendekatan kompetensi menitikberatkan kepada semua ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian ada pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas atau keseluruhan komponen yang saling berfungsi, berinteraksi, berinterelasi, dan interdependensi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendekatan sistem adalah penggunaan berbagai konsep yang serasi dari teori sistem yang umum untuk memahami teori organisasi dan praktik manajemen. Selanjutnya ada pendekatan berorientasi pada tujuan. Kelebihan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan adalah 1. Tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. 2. Tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alam yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, tujuan-tujuan yang jelas itu juga akan memberikan arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. 4. Hasil penelitian yang terarah itu akan membantu menyusun kurikulum di dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Pendekatan dengan pola organisasi bahan. Pendekatan ini dapat dilihat dari pola pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pola subject matter kurikulum, yakni pendekatan penekanannya pada berbagai mata pelajaran secara terpisah-pisah, misalnya sejarah, ilmu bumi, biologi, matematika, dan sebagainya. Yang kedua ada pendekatan pola correlate kurikulum. Pendekatan ini adalah pendekatan dengan pola mengelompokkan beberapa mata pelajaran yang sering dan bisa secara dekat berhubungan, misalnya bidang studi, IPA, IPS, dan sebagainya. Yang ketiga ada pendekatan pola integrate kurikulum. Pendekatan ini berdasarkan kepada keseluruhan hal yang mempunyai arti tertentu. Misal pohon. Sebatang pohon ini bukan merupakan sejumlah bagian-bagian pohon yang terkumpul, akan tetapi merupakan sesuatu yang memiliki arti tertentu yang utuh, yaitu pohon. Pendekatan akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat akhir-akhir ini menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan. Akuntabilitas yang sistematis pertama kali diperkenalkan Frederick Taylor dalam bidang industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu. Menurut Profesor Dr. Haji Wina Sanjaya, MPD, ada dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan top-down. Prosedur kerja atau proses pengembangan kurikulum model ini dilakukan kira-kira sebagai berikut. Yang pertama dimulai dengan pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Yang kedua adalah menyusun tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun. Yang ketiga, kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja. Selanjutnya hasilnya diserahkan kepada tim perumus. Yang keempat, para administrator selanjutnya memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun itu. Pendekatan selanjutnya yakni adalah pendekatan grassroots. Dalam model grassroots atau pengembangan kurikulum yang diawali oleh inisiatif di bawah lalu disebarluaskan pada tingkat atau skala yang lebih luas. Dengan istilah singkat sering dinamakan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas.